Assalamualaikum semuanya, versi novel Battle Through the Heavens. Selamat datang di Maduleh, semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan, bab tahun 1098 sampai tahun 1102 segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan tiba-tiba menegang setelah tangisan dingin terdengar di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna biru tua perlahan melengkung dan naik dari telapak tangannya. Api biru tua ini disebut si Demon Flame, itu bukan api surgawi. Sebaliknya, itu hanyalah salah satu dari Beast Flames yang lebih kuat yang diperoleh Xiao Yan saat mengumpulkan Beast Flames. Api ini berasal dari tubuh binatang sihir peringkat 7. Binatang setan laut itu cukup kuat, tentu saja. Itu secara alami tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi. Namun, hal ini tidak dapat hilang sekarang karena Xiao Yan ingin menggunakan teknik mengusir api 5 cincin. Api biru tua muncul dan segera membengkak. Itu bergoyang secara misterius sebelum berubah menjadi serigala api biru setinggi 100 kaki. Teknik mengusir api 5 cincin membutuhkan 5 jenis api untuk membentuk 5 roh api yang berbeda. Serigala, macan tutul, singa, harimau, dan naga. Hanya ketika kelima jenis roh api muncul bersama, barulah mungkin untuk membentuk formasi mengusir api 5 cincin. Kekuatannya sangat menakutkan. Namun, agak disayangkan Xiao Yan hanya mampu membentuk 3 sosok dari 5 roh menggunakan 3 jenis api surgawi. Dengan demikian, kekuatannya akan sedikit berkurang. Bahkan jika itu masalahnya, kekuatannya masih cukup untuk membakar lautan dan mendidihkan langit. TL, binatang terakhir diubah menjadi naga daripada ular. Segel tangan Xiao Yan berubah sekali lagi setelah membentuk roh serigala api. Manik merah menyala diam-diam muncul di telapak tangannya. Sinar matahari dari langit menyebabkan sekelompok besar api berwarna putih muncul di telapak tangan Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan mengendalikan kelompok api berwarna putih ini saat bergoyang dengan cepat. Dalam waktu singkat, itu diaglomerasi menjadi roh macan tutul api. Dengan kemampuan pengendalian api Xiao Yan saat ini dan praktik keterampilan penciptaan api, dia telah mencapai persyaratan yang diperlukan untuk teknik mengusir api 5 cincin ini. Pembentukan 5 jenis roh api tidak menimbulkan banyak kesulitan baginya. Seekor serigala api besar dan macan tutul api berdiri di depan Xiao Yan dengan cara yang ganas. Mereka mengeluarkan raungan rendah ke kelompok Tianxi. Tindakan Xiao Yan ini juga membuat kelompok Tian He agak terkejut. Mereka sedikit tidak yakin tentang niat Xiao Yan. Sementara kelompok Tianxi merasa terkejut, tangan Xiao Yan sekali lagi berubah dengan cepat. Api hijau, tak terlihat, dan putih pekat perlahan muncul dari telapak tangannya satu demi satu. Mengikuti kemunculan ketiga jenis api surgawi ini, suhu tempat ini meningkat secara signifikan. Penghalang udara dingin yang menutupi kota Ye sangat berfluktuasi. Namun, beruntung ada banyak murid lembah sungai es yang memberikan ki dingin padanya. Oleh karena itu, tidak ada warna pucat yang dapat ditemukan pada penghalang udara dingin. Keakraban yang dimiliki Xiao Yan atas ketiga jenis api surgawi ini jauh lebih besar daripada 2 api dari sebelumnya. Karenanya, pembentukan 3 jenis binatang api terakhir tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. Dalam beberapa menit, roh api singa yang seperti kehidupan, roh api harimau yang seperti kehidupan, dan roh api naga yang seperti kehidupan lahir dari api surgawi yang berputar, muncul di tempat ini. Langit bergetar mengikuti kemunculan 5 jenis roh api ini. Energi alami yang awalnya tenang juga sepertinya terseret oleh sesuatu yang menjadi sangat kejam. Perubahan mendadak yang muncul membangkitkan kejutan dari banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, banyak tatapan dilemparkan ke 5 roh api besar di samping Xiao Yan tanpa persetujuan sebelumnya. Kelima makhluk besar ini baru saja muncul ketika perubahan seperti itu terbentuk di alam. Jelas, pasti ada hubungan antara kejadian tersebut. Teknik mengusir api 5 cincin. Tidak disangka bahwa anak kecil ini telah berlatih sampai tahap ini. Dengan mempraktikkan teknik Do saya, dia dianggap telah memperoleh sebagian dari warisan saya. Bukan, mata Tian Huo Zunze juga tertarik dengan riak di alam. Kejutan melintas di matanya ketika dia melihat 5 roh api yang dikenalnya. Sudut mulutnya langsung sedikit senang.
Cara lembah sungai es ini dalam melakukan sesuatu benar-benar cocok dengan kata tercela. Lupakan tentang menindas seseorang yang lebih muda hanya karena Anda lebih tua. Sekarang, Anda bahkan ingin menindas orang lain dengan angka. Itu benar-benar mengurangi prestise sekte besar. Tian Huo Zunze melirik Tian Xuangzi di depannya dan menghukum dengan lemah. Pemenang menjadi raja sedangkan yang kalah menjadi bandit. Lembah sungai esku hanya peduli dengan hasil saat melakukan apapun, bukan proses bagaimana melakukannya. Tian Xuangzi tersenyum di hadapan ejekan Tian Huo Zunze. Dia berkata, namun, kinerja bocah ini jauh melebihi ekspektasi saya. Dia tidak akan lagi memiliki perlindungan keberuntungan kali ini. Tian Xuangzi dengan jelas memahami kekuatan Tianxi. Meskipun Tianxi gagal terakhir kali, alasannya adalah karena Tian Huo Zunze. Selain itu, dia saat ini dibantu oleh dua sesepuh lembah sungai es. Dengan ketiganya bergandengan tangan, tak seorang pun di bawah level Douzun bisa bertarung dengan mereka. Bahkan tidak perlu membicarakan Xiao Yan. Tian Huo Zunze tetap tidak berkomitmen. Kedua orang ini berdiri di langit tanpa ada yang bisa melihat melalui mereka. Sebuah pertempuran besar telah terjadi di tempat lain. Tapi sisi ini, yang seharusnya menjadi pertempuran yang paling menarik perhatian, memiliki dua orang yang saling berhadapan seperti pilar kayu. Mereka tidak menunjukkan jejak akan bertarung. Tentu saja, penampilan luar semacam ini secara alami hanya bisa dilihat oleh seorang ahli biasa. Di mata mereka yang memiliki penglihatan yang baik, mereka secara alami akan memahami bahwa Tian Huo Zunze dan Tian Xuangzi baru saja mengalami bentrokan yang berbahaya. Aura kedua belah pihak terkunci satu sama lain. Selama aura salah satu dari mereka berfluktuasi bahkan sedikit karena peristiwa eksternal, mereka akan segera menarik serangan yang benar-benar seperti badai. Seorang elit Douzun biasanya tidak bertarung, tetapi ketika mereka melakukannya, mereka akan melepaskan serangan yang benar-benar menakutkan. Perubahan alam secara alami tidak luput dari perhatian kelompok Tianxi. Ekspresi mereka segera berubah sedikit saat mata mereka tenggelam saat melihat 5 roh api di sekitar Xiao Yan. Jangan tunda lagi, menyerang. Tianxi merasakan sedikit ketidaknyamanan di dalam hatinya. Ekspresinya suram saat dia membanting tongkat jalan berbentuk ular di tangannya ke bawah, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Bing Xuan dan Bing Hua mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Tianxi. Mereka melipat tangan mereka dan aura sedingin es melonjak dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi 2 pedang es yang berkedip-kedip. Benang udara dingin tulang terus merembes keluar dari mereka. 5 roh api berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan. Api panas terus-menerus keluar dari tubuh mereka. Temperaturnya yang tinggi bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Xiao Yan berdiri di tengah roh api, ekspresinya tenang. Pada saat tertentu, dia mengangkat alisnya saat angin dingin yang tajam bertiup dari belakangnya, menyerang tempat fatal di belakang kepalanya. Xiao Yan tidak menggerakkan tubuhnya saat menghadapi serangan angin dingin yang tiba-tiba meletus ini. Roh api serigala dan macan tutul di samping memancarkan raungan rendah dan dalam. 2 gelombang api keluar dari mulut mereka dan sepenuhnya memblokir udara dingin yang mengalir deras dengan cara yang eksplosif. Teknik mengusir api 5 cincin dalam formasi. Serangan mendadak yang meletus juga memecah kebuntuan. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah tiba-tiba saat teriakan dingin keluar dari mulutnya. Setelah teriakan Xiao Yan terdengar, 5 roh api di sampingnya mengeluarkan suara swoosh saat mereka bergegas keluar, membentuk bentuk segi 5. Mereka benar-benar menutupi area dalam radius 100 meter saat mereka bergerak. Mengaum, raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut 5 roh api. Segera, 5 pilar api dengan warna berbeda ditembakkan dari mulut mereka. Setelah itu, mereka menembak langsung ke tubuh satu sama lain, membentuk bentuk cahaya segi 5 yang sempurna. Setelah pilar api dipancarkan ke tubuh satu sama lain, permukaan kelima roh api itu memancarkan kilau cerah. Banyak pilar cahaya muncul dari tubuh mereka. Mereka segera bergegas keluar dan berubah menjadi banyak sinar cahaya yang mulai menggambar bentuk formasi besar yang misterius. Sinar cahaya saling bersilangan dan mengorbit.
dalam waktu singkat, mereka benar-benar telah menciptakan formasi cahaya yang sangat rumit di langit. Formasi cahaya baru saja terbentuk ketika tirai api yang terang meluncur turun, menutupi ruang dalam radius 100 meter di dalamnya. Tianxi dan dua lainnya juga terjebak dalam tirai api ini. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan ekspresi kelompok Tianxi berubah. Tubuh mereka bergerak dan berkumpul, semua tangan mereka bergerak dan aura dingin yang agung melonjak keluar. Akhirnya, mereka dengan keras menabrak tirai api di sekitarnya. Namun, yang dilakukannya hanyalah menyebabkan tirai api sedikit berfluktuasi. Aura dingin mereka secara otomatis menghilang saat bersentuhan dengan tirai api. Outsi, energi afinitas api dalam formasi ini benar-benar terlalu liar dan keras. Doki di dalam tubuh kita sedang ditekan. Ekspresi Bingsuan berubah saat dia mengucapkan beberapa kata setelah merasakan bahwa serangannya telah sangat melemah. Wajah Tianxi suram, tatapannya gelap dan padat saat dia melihat Xiao Yan, yang juga berada dalam formasi hebat ini. Dia berbicara dengan nada tegas, tidak perlu panik, terlepas dari berapa banyak taktik yang dimiliki bocah ini, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan kita bertiga. Oleh karena itu, jangan panik dan kehilangan fokus. Xiao Yan memandang kelompok Tianxi dalam formasi dan dengan dingin tertawa, itu mungkin tidak pasti. Segel tangan dari tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah suaranya terdengar. Setelah transformasi tangannya, tirai api di sekitarnya mulai membentuk riak. Segera, nyala api 5 warna dan cemerlang melonjak keluar darinya. Setelah itu berubah menjadi lautan api yang mengisi formasi cahaya. Api 5 warna itu sangat indah. Namun, ketika nyala api ini muncul, bahkan ekspresi Tianxi menjadi jelek meskipun dia memiliki kekuatan karena dia dengan jelas merasakan semacam energi destruktif yang tidak biasa di dalam nyala api. 3 jenis api surgawi, 1 jenis api binatang, dan 1 jenis api matahari misterius. 5 jenis nyala api bergabung dan saling merangsang. Ciptaan terakhir hanya bisa dijelaskan dengan kata menakutkan. Api membakar langit yang membakar. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Doki di dalam tubuhnya terus melonjak keluar. Akhirnya, itu memasuki tirai api di sekelilingnya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ketiga kelompok pria Tianxi di bawah. Api 5 warna yang luar biasa menakutkan segera muncul seperti binatang buas saat menyapu ke arah kelompok Tianxi sambil ditemani oleh ruang yang terdistorsi. Xiao Yan saat ini telah mencapai kekuatan bintang 7 Douzong setelah melepaskan perubahan misterius 3 misterius. Tidak banyak jarak antara dia dan Tianxi. Setelah menambahkan kekuatan bertarung yang meletus dari teknik mengusir api 5 cincin, bahkan Tianxi tidak bisa menahan perasaan kaget di dalam hatinya. Ekspresi Tianxi sedikit berubah saat melihat nyala api berwarna-warni menyapu dari segala arah. Bingsuan dan Binghua di belakangnya merasakan kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang sangat keras dan merusak di dalam nyala api yang indah. Kekuatan destruktif semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang sekuat Tianxi perlu memperlakukan dengan serius. Jika tidak, dia hanya akan mati di tempat. Pada saat ini, Penatua Tianxi yang sangat bangga tidak bisa membantu tetapi menarik perkiraan buruk yang dia buat untuk Xiao Yan. Nyala api 5 warna yang indah menyapu langit. Temperaturnya yang sangat tinggi menyebabkan udaranya berubah. Pemandangan seseorang akan tampak sedikit buram ketika seseorang melihat ke atas. Dihadapkan dengan api 5 warna yang menakutkan ini, banyak orang di kota Ye mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Bahkan dengan tirai api yang terisolasi, mereka masih bisa merasakan kekuatan liar yang menyebabkan seseorang ketakutan. Sulit membayangkan seperti apa jadinya jika mereka menggantikan kelompok Tianhe. Jawaban ini adalah sesuatu yang tidak dapat diberikan secara jelas oleh mereka yang tidak mengalami secara langsung. Namun, terlepas dari betapa bodohnya seseorang, dia akan tahu bahwa perasaan seperti ini pasti tidak akan membuat seseorang merasa baik. Tentu saja, itu seperti yang diharapkan semua orang. Ekspresi kelompok Tianxi menjadi sangat jelek saat mereka berdiri di dalam formasi cahaya. Kekuatan destruktif yang tersembunyi di dalam nyala api yang cemerlang itu seperti jarum racun yang tersembunyi di kegelapan, menyebabkan mereka semua merasakan dingin yang terus-menerus di dalam hati mereka.
Outsi, apa yang harus kita lakukan? Bing Xuan menelan air liur. Ekspresinya mengandung sedikit kepanikan. Lautan api 5 warna yang cerah itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika mereka membiarkan diri mereka jatuh ke dalamnya, kemungkinan 2 bintang Douzong yang tersisa akan berakhir dengan nasib yang mengerikan. Mereka adalah praktisi Douqi yang sedingin es. Saat ini, api 5 warna secara tidak sengaja telah menekannya. Jika mereka tidak menggunakan beberapa teknik, kemungkinan besar mereka akan binasa di tempat ini saat nyala api tiba. Apa yang membuat panik? Ekspresi Tianxi merosot saat dia dengan dingin menegur. Dia segera melanjutkan dengan nada yang dalam. Dia mungkin memiliki formasi, tapi begitu juga lembah sungai es kami. Bentuk formasi Ice River. Kekuatan ledakan bocah ini memang sangat kuat, tapi pasti tidak akan bisa bertahan lama. Setelah batas waktu Skyfire Tree Mysterious Cheng-nya habis, formasi hebat ini secara alami akan rusak. Pada saat itu, akan sangat mudah untuk membunuhnya. Tianxi memang layak menjadi ahli yang terkenal di seluruh wilayah Pil. Bahkan dalam menghadapi situasi seperti itu, dia tidak mengungkapkan kepanikan sedikit pun. Sebaliknya, dia telah mengidentifikasi kelemahan fatal dari kekuatan Xiao Yan dalam sebuah kalimat. Wajah lama Bing Xuan dan Bing Hua memerah ketika mereka mendengar Tianxi menegur mereka. Mereka langsung mengangguk, keduanya melangkah maju dan mengambil posisi formasi. Aura dingin tulang melonjak keluar dari tubuh mereka. Ekspresi Tianxi gelap dan serius saat dia melihat Xiao Yan dari kejauhan. Tongkat jalan berbentuk ular di tangannya menghantam udara kosong dengan keras. Aura dingin yang luas, kuat melonjak keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan aura dingin dari 2 lainnya. Itu mengeras menjadi cermin es putih jernih yang melindungi mereka bertiga. Cermin es seputih salju benar-benar terbentuk dari aura perkasa ketiga orang ini. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Kemungkinan bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzong akan kesulitan memecahkannya, bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatan mereka. Ketika cermin es ini terbentuk, lautan api 5 warna datang menerkam. Setelah itu menenggelamkan cermin es dingin di dalam api yang ganas dan kuat. Api 5 warna baru saja melakukan kontak dengan permukaan cermin es yang seputih salju dan dingin ketika tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis. Bertenton kabut dingin berwarna putih mengalir dari permukaan cermin sedingin es, dengan liar menghalangi pembakaran dan pemanggangan api 5 warna. Cici, tetesan air sedingin es terus-menerus muncul di permukaan cermin es. Setelah itu, mereka menggulung cermin halus itu dan dengan cepat diuapkan oleh api 5 warna yang berputar menjadi ketiadaan. Lautan api yang cemerlang meresap ke dalam formasi cahaya besar. Cermin es seputih salju muncul di tengah lautan api. Samar-samar seseorang bisa melihat 3 sosok buram di dalamnya. Mata Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap permukaan cermin yang meleleh. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin. Penciptaan 5 jenis api menciptakan kesombongan yang bahkan membuat Xiao Yan sendiri terkejut. Meskipun memang ada celah yang cukup besar antara Tianxi dan dia, dengan mengandalkan Skyfire Tree Mysterious Cheng dan teknik mengusir api 5 cincin, celah ini sudah menyusut hingga sangat kecil. Mencoba melawan secara paksa melawan api 5 warna ini pada saat ini hanya bisa digambarkan sebagai mencari penderitaan sendiri. Lautan api 5 warna terbakar dengan ganas. Suhunya yang menakutkan menyebabkan bagian dalam formasi cahaya menjadi sangat terdistorsi. Bahkan ada beberapa bekas luka spasial hitam pekat muncul. Lapisan kristal tebal dari cermin es seputih salju di dalam lautan api sedang mencair. Kecepatan leleh menyebabkan kelompok Tianxi tanpa sadar mengubah ekspresi mereka. Karena penindasan afinitas mereka, kekuatan destruktif api 5 warna ini dapat digambarkan telah mencapai keadaan yang sangat jelas. Outsi, jika ini terus berlanjut, itu akan terlalu menguras Douqi kita. Kita bahkan mungkin tidak bisa bertahan sampai batas waktu dari teknik rahasia bocah itu habis. Telapak tangan Bing Xuan menopang lapisan es di atas kepalanya. Cold Ki mengikuti lengannya dan menuangkan ke lapisan es. Meskipun ini masalahnya, dia masih bisa merasakan panas yang sangat liar dan keras merembes masuk. Ekspresi wajah Tianxi berubah-ubah. Dia telah meremehkan kekuatan destruktif dari api 5 warna.
Pindahkan semua Ice Zone Force di dalam tubuhmu ke tubuhku saat cermin es pecah. Aku akan menggunakan serangan itu dan membunuh bocah itu dalam satu pukulan. Bing Xuan dan Bing Hua ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Tian He yang padat dan dingin. Dengan segera, mereka hanya bisa mengeluarkan kepahitan dari mulut mereka dan mengangguk. Jika bagian dalam tubuh mereka tidak memiliki perlindungan dari kekuatan Zun Es, kemungkinan mereka akan menderita rasa sakit yang membara di lautan api yang menakutkan ini. Tianxi mengabaikan senyum pahit mereka. Matanya terfokus pada ruang di luar cermin es. Ada sosok samar di tempat itu. Retak, api 5 warna mengamuk dengan gila-gilaan di bawah suhunya yang sangat tinggi. Jumlah tetesan air di cermin es yang keras mulai meningkat. Cermin es yang tebal secara bertahap menjadi lebih tipis. Cukup banyak orang di kota Ye merasa kepala mereka menjadi mati rasa saat mereka menyaksikan pertukaran ini dalam formasi cahaya. Sosok muda itu membuat mereka terkejut sehingga mereka sulit membayangkannya. Tidak hanya dia mengalahkan pelindung dari aula jiwa, tetapi dia saat ini mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjebak 3 sesepuh lembah sungai es di dalam lautan api, menyebabkan mereka tidak dapat bergerak. Hasil pertempuran ini akan menyebabkan beberapa darah panas mendidih hanya dengan mendengarnya, apalagi menyaksikannya secara pribadi saat ini. Retak, sebuah suara kecil tiba-tiba dipancarkan dari dalam formasi cahaya sementara banyak sekali tatapan yang terfokus padanya. Segera, banyak mata tiba-tiba menyipit. Seseorang dapat melihat banyak retakan kecil mulai menyebar di atas cermin es yang keras. Benar-benar lautan api yang menakutkan. Bahkan kekuatan gabungan dari 3 sesepuh lembah sungai es tidak bisa memblokirnya. Seruan yang tak terhitung jumlahnya segera dipancarkan dari dalam kota Ye ketika mereka melihat pemandangan ini. Ledakan retakan menyebar dengan kecepatan lebih cepat. Pada akhirnya, cermin es itu tiba-tiba bergetar dan meledak. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah saat aura dingin yang mengejutkan menyebar. Untuk sesaat, itu bahkan memaksa kembali api 5 warna ini. Sementara ki dingin menyebar, Bing Xuan dan Bing Hua menjerit marah saat masing-masing meletakkan telapak tangan di punggung Tian. Doki yang besar dan perkasa, yang berisi remah-remah es kecil, melonjak ke tubuh Tianxi. Setelah kekuatan Zun Es di dalam tubuh Bing Xuan dan Bing Hua dimasukkan ke dalam tubuh Tianxi, orang bisa mendengar suara retakan. Lapisan demi lapisan es biru samar dipancarkan dari bawah kulit Tianxi. Dalam sekejap, itu membentuk kain es tipis berwarna biru pucat di permukaan tubuhnya. Gelombang udara dingin berwarna biru pucat yang sangat menakutkan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Tian He saat lapisan es ini muncul. Di hadapan udara dingin berwarna biru pucat ini, orang bisa melihat api 5 warna di sekitarnya didorong lebih dari 100 kaki jauhnya. Gelombang kabut putih yang pekat akan meletus setiap kali nyala api menerkam. Tianxi merasakan suhu yang sangat tinggi sehingga api 5 warna memancar saat lapisan es biru pucat muncul. Lebih dari setengahnya benar-benar menghilang. Segera, kilatan tajam melintas di kedua matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang jauh dengan cara yang padat. Suaranya mengandung hawa dingin yang tak tertandingi saat bergema di atas formasi cahaya. Bocah, ini berakhir di sini. Suara padat baru saja terdengar saat Tianxi tiba-tiba mengepalkan tangannya. Gelombang demi gelombang cairan, seperti energi biru samar, melonjak dari tangannya. Jenis energi berwarna biru samar ini masih memiliki beberapa pecahan es kecil yang mengambang di dalamnya, memancarkan kilau yang aneh. Tangan Tianxi meraih cairan berwarna biru samar ini. Setelah itu, dia tiba-tiba menarik, gugusan cairan ini bergoyang dan membentuk busur es biru setinggi 20 kaki. Udara dingin di tempat ini tiba-tiba melonjak setelah busur es ini muncul. Setelah itu, bahkan nyala api 5 warna yang mengerikan dari sebelumnya mulai menjauh agak jauh. Busur dewa es, ekspresi Tianxi gelap dan dingin. Tangannya menarik tali busur, suara berderit keluar saat busur ditarik hingga sepenuhnya diperpanjang. Udara dingin yang menakutkan berkumpul dan panah es berwarna biru setinggi 10 kaki perlahan muncul di tali busur. Munculnya panah es menyebabkan ekspresi Xiao Yan tenggelam.
dia bisa merasakan bahwa bahkan lautan api 5 warna yang menyebar diam-diam telah terbelah untuk membentuk garis untuk target panah es. Tianxi ini memang layak menjadi ahli di puncak kelas Douzong. Dia sangat sulit untuk dihabisi. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara, kekejaman melintas di matanya. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, api 5 warna yang menembus bagian dalam formasi cahaya mulai berputar. Segera, seluruh formasi melonjak ke Xiao Yan ke segala arah, berkumpul di tangan kanannya. Cici, dengan meningkatnya jumlah api 5 warna berkumpul di lengan Xiao Yan, tangan api 5 warna 100 kaki besar perlahan bergoyang dan muncul. Itu dipakai di tangan Xiao Yan. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti lengan dewa api, memiliki kekuatan tak tertandingi yang bisa menghancurkan dunia. Anak panah ini akan mengambil hidupmu. Sudut mata Tianxi terangkat saat dia melihat lengan api yang sangat besar. Ekspresi ganas segera ditambahkan di wajahnya. Dengan teriakan dingin, busur yang terulur penuh di tangan mengeluarkan bang saat dilepaskan. Ice God Arrow menyegel dunia dalam es. Ketika jari-jarinya dilepaskan, panah es biru setinggi 10 kaki mengeluarkan suara swoosh saat itu meluncur keluar. Udara dingin alam melonjak kemanapun anak panah itu lewat, bahkan tirai api di sekitarnya berubah menjadi redup luar biasa. Ekspresi Xiao Yan sangat tajam. Dia melihat ke garis biru yang membesar dengan kecepatan seperti kilat. Kekejaman di dalamnya muncul dan tubuhnya menjadi sedikit lesu. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Dia melambaikan lengannya yang seperti dewa api dan dengan keras membantingnya ke arah panah berwarna biru yang ditembakkan dengan momentum ganas yang akan membuat takut siapapun yang melihatnya. Fire God Arm, hancurkan dunia. Api 5 warna dan cahaya biru es terbang melalui langit seperti meteorit. Mereka menggunakan semacam momentum spektakuler seperti pemusnahan dan menghancurkan tanpa ampun bersama-sama di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Bang, tangan api yang sangat besar itu seperti lengan yang diayunkan dengan marah oleh dewa api. Itu memancarkan kekuatan penghancur dunia saat bersentuhan dengan panah. Dentang, suara tajam dan menusuk bergema di langit. Suara ini tampaknya dapat menembus jiwa seseorang, menyebabkan ekspresi menyakitkan muncul di wajah banyak orang. Mereka dengan kuat menutupi telinga mereka. Bang, panah dingin sedingin es meledak ke segala arah pada saat ini. Di bawah udara dingin yang menakutkan ini, bahkan ruang kosong itu sendiri memiliki lapisan pecahan es yang meresap di atasnya. Tinju api besar dengan keras menghantam dari luar dunia yang dibentuk oleh aura dingin, api 5 warna yang menakutkan dan udara dingin biru es bercampur dalam cara yang tidak terkendali saat mereka memulai erosi hidup dan mati. Api 5 warna dan udara dingin sedingin es masing-masing menempati setengah dari langit. Keduanya dengan gila-gilaan mengeluarkan energi mereka. Tabrakan mengejutkan itu mengguncang langit. Tubuh Tianxi berdiri di langit. Tubuhnya terus bergetar saat tekanan yang dipancarkan dari dalam udara dingin menyebabkan kedua lengannya tanpa sadar merasa seolah-olah akan robek. Dia jelas mengerti bahwa jika dia mundur bahkan setengah langkah, kekuatan destruktif dari tangan dewa api besar akan langsung menembus cermin es panah dewa es dan membantingnya menjadi daging cincang. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan mundur bahkan jika dia harus menggunakan kekuatan terakhirnya yang tersisa. Bing Xuan, Bing Hua, transfer semua doukimu. Ekspresi Tianxi sangat puas, matanya seperti ular berbisa saat mereka menatap sosok kabur di dalam kabut dingin. Dia dengan marah meraung. Bing Xuan dan Bing Hua di belakang Tianxi tercengang ketika mereka mendengar raungannya yang marah. Mereka segera mengertakkan gigi saat mereka meletakkan tangan mereka di punggung Tian. Douki di dalam tubuh mereka terus melonjak ke tubuh pihak lain. Tekanan pada lengan Tian He berkurang setelah menerima dukungan dari douki mereka yang besar dan perkasa. Kekejaman melintas di matanya. Dia dengan tegas berteriak, pembekuan ekstrim. Teriakannya terdengar. Douki yang besar dan perkasa yang dia terima diaglomerasi dengan douki di dalam tubuhnya. Setelah itu, kabut itu melonjak ke dalam kabut dingin biru pucat yang meresap. Dengan dukungan ini, suhu kabut dingin menjadi menakutkan. Pada saat ini,
Jika Dozong biasa masuk ke dalamnya, mereka akan membeku menjadi patung es dalam waktu kurang dari 10 napas. Selain itu, bahkan jiwa tidak akan bisa lepas darinya. Retak-retak, suara retakan kecil tiba-tiba muncul. Itu segera membentuk suara yang terus-menerus. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyempit saat dia menemukan lapisan tipis es biru samar tumbuh di atas tangan api yang sangat besar. Di hadapan es tipis ini, bahkan api 5 warna di tangan raksasa itu menjadi agak redup. Intensitas perlawanan Tianxi jauh melebihi harapan Xiao Yan. Saya tidak bisa terus terlibat dengan mereka. Setelah batas waktu Skyfire Tree Mysterious Flame habis, bagian dalam tubuh saya akan memasuki kondisi lemah. Pada saat itu, lupakan Tianxi, hanya tetua lembah sungai es yang dapat dengan mudah membunuhku. Kilatan berkedip di mata Xiao Yan. Segera, dia menghirup udara panas dan segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Orang bisa melihat 5 roh api dari teknik mengusir api 5 cincin yang mengeluarkan pancaran api ke seluruh tubuh mereka. Pilar api 5 warna ditembakkan sebelum menggumpal ke lengan dewa api raksasa. Setelah menerima kekuatan pilar api, lengan dewa api mengeluarkan cahaya terang sekali lagi. Es di atasnya menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Kekejaman melintas di wajah Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan yang luar biasa di dalam lengan dewa api. Setelah itu, dia mengayunkan tinjunya dan dengan kejam menabrak cermin kabut dingin yang meresap di bawah. Bang, tabrakan ini mengeluarkan suara yang sangat keras. Riak energi yang sangat besar menyebar dengan cara seperti kilat. Setelah itu bertabrakan dengan tirai api di sekitarnya, menyebabkan teknik mengusir api 5 cincin bergetar. Setelah pukulan itu mendarat, ruang di mana api dan udara dingin membuat kontak terpisah. Sebuah lubang hitam-hitam setinggi 5 kaki muncul, kegelapan murni di dalamnya menyebabkan kepala seseorang terasa mati rasa. Udara dingin mengikuti lengan dewa api yang menyebar ke segala arah. Api 5 warna memasuki kabut dingin, menyebabkan kabut biru pucat yang menakutkan menyebar dengan cepat. Lengan dewa api mulai membentuk banyak garis di hadapan korosi udara dingin melalui setiap lubang yang dibuatnya. Di saat yang sama, kabut dingin menyebar dengan cepat. Kedua energi menakutkan itu berkurang setelah mengikis satu sama lain. Senyum sinis muncul di wajah Tian He saat dia melihat lengan dewa api yang melemah dengan cepat dan kabut dingin. Dia telah berhasil memblokir serangan menakutkan Xiao Yan dan percaya bahwa tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melepaskan serangan lain dari level seperti itu. Selama dia terus menunda hal-hal sampai batas waktu untuk api 3 misterius api langit habis, dia akan bisa meremas Xiao Yan sesuka hatinya. Udara dingin dengan cepat tersebar di depan tatapan gelap dan dingin Tianxi. Tepat ketika udara dingin benar-benar lenyap, lengan besar dewa api juga mengeluarkan suara ledakan dan meledak terpisah, berubah menjadi pecahan es yang tersebar dari langit ke segala arah. Haha, Tianxi akhirnya tidak bisa mengendalikan kegembiraannya ketika lengan dewa api meledak. Wajahnya menjadi seram saat dia tertawa terbahak-bahak. Namun tawanya tidak berlanjut lama sebelum itu diinterupsi oleh sosok hitam yang telah ditembak jatuh dari langit. Tianxi mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang melaju kencang dengan mata seram. Wajah lamanya menampakkan tawa mengejek. Kamu berani menyerang? Apakah Anda ingin mempertaruhkan semuanya? Tangan keriput Tianxi dengan erat meraih tongkatnya yang berbentuk ular. Dia menginjak kakinya dan udara dingin yang sedingin es sekali lagi keluar dari tubuhnya. Berada di puncak kelas Dozong, kekuatan Doki-nya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Sosok yang ditembak jatuh sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di depan Tianxi. Jubah besar Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis saat berubah menjadi abu. Teratai api 3 warna seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul secara misterius dari bawah jubah Xiao Yan. Kemunculan tiba-tiba dari teratai api 3 warna mengejutkan Tianxi. Semua pori-pori tubuhnya tiba-tiba terbuka. Dia merasakan jenis kekuatan dari lengan dewa api di dalam teratai api 3 warna ini. Itu adalah jenis kekuatan yang mengandung aura pemusnahan. Mata Tianxi telah berubah menjadi ukuran lubang jarum saat ini. Udara dingin dari sekitar Tianxi sepertinya berkumpul secara refleks. Sosok seperti hantu mengeluarkan suara "swost" saat muncul di depan Tianxi.
teratai api 3 warna di tangannya dengan kejam ditekan ke dada Tianxi dengan momentum yang bahkan sambaran petir cepat pun tidak bisa menandingi. Serangan yang sengit dan cepat ini membuat Tianxi lengah. Teratai api yang menakutkan semacam ini membutuhkan waktu lama untuk membuatnya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Xiao Yan berhasil diam-diam membentuk teratai api ini bahkan tanpa mengedipkan kelopak mata. Pada saat ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Dengan satu-satunya waktu yang dimiliki Tianxi, dia mengangkat tongkat jalan berbentuk ular di tangannya dan menggunakannya untuk menutupi dadanya. Ledakan, sebuah keajaiban tidak terjadi. Teratai api 3 warna Xiao Yan dengan kejam ditekan ke tongkat berbentuk ular di dada Tianxi sementara dia mengungkapkan senyum ganas. Setelah itu, bang, badai api besar meletus di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, menyapu langit saat itu terjadi. Tirai api di sekitarnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi saat badai menghancurkan langit. Itu meledak dengan keras, 5 roh api juga perlahan-lahan tersebar pada saat ini. Badai api menyapu sekitar Bing Xuan dan Bing Hua, yang berada tidak jauh di belakang Tianxi, tidak punya waktu untuk mengelak. Mereka dipukul dengan keras dan akhirnya menyemburkan darah segar. Tubuh mereka terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Akhirnya, mereka jatuh ke tanah dan menghantam Ye City dengan keras. Banyak bangunan di kota Ye berubah menjadi puing-puing di sepanjang jalan. Banyak sekali tatapan tercengang saat mereka menyaksikan Bing Xuan dan Bing Hua jatuh. Setelah itu, mereka menoleh untuk melihat badai api di langit. Rasa dingin tanpa sadar menyebar di hati mereka. Pelindung Wu di langit melihat badai api, tubuh ilusinya juga sedikit berdesir. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan Xiao Yan menyebabkan dia merasakan ketakutan akan kematian. Sekarang, dia akhirnya mulai menyesali perbuatannya. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk menerima tugas ini, yang menurutnya akan berhasil dia lakukan dengan sangat mudah, dari tangan sesepuh yang terhormat, Dou Zun. Ini karena baru sekarang dia menyadari bahwa tugas ini, yang menurutnya kemungkinan besar akan berhasil, adalah tugas yang penuh dengan bahaya. Bang, sesosok tiba-tiba terbang keluar dari badai api sementara pelindungmu merasa menyesal. Darah segar berwarna merah cerah berulang kali dimuntahkan dari mulutnya. Tianxi, mata tajam pelindungmu melihat sosok berwajah mengerikan berlumuran darah yang terbang keluar. Dia membawa setengah dari tongkat jalan berbentuk ular itu mengejutkan Tianxi. Namun, penampilan menyedihkan dari Tianxi saat ini bahkan lebih buruk dari kondisi pelindungmu sebelumnya. Dari kelihatannya, dia setidaknya akan terluka parah. Ledakan darah segar menutupi tubuh Tianxi saat dia dengan kasar jatuh ke kota Ye di depan banyak mata. Setelah itu, dia menabrak tanah dan membentuk lubang yang sangat besar. Tubuhnya tergeletak di dalam lubang. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Lembah sungai es telah kalah. Seluruh kota diam. Banyak mata memandang ke lubang besar itu dan kepala mereka merasa seolah-olah akan meledak. Pertempuran hari ini telah menyebabkan hati mereka terisi hanya dengan satu kata syok. Berapa kali seseorang dapat melihat pertempuran yang menggetarkan jiwa dalam satu kehidupan? Mata tertegun pelindung Wu menatap Tianxi dengan nasibnya yang tidak diketahui. Teror di hatinya menyebar. Dia mengangguk, berbalik dan melarikan diri. Namun, pelindung Wu baru saja menggerakkan tubuhnya ketika ruang di belakangnya berfluktuasi. Segera, sebuah tangan muncul secara misterius, itu dengan lembut mendarat di bahu pelindung Wu sebagai suara samar, yang menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku, perlahan terdengar. Aku akan mengubahmu menjadi debu jika kamu pindah lagi. Tenggorokan pelindung Wu terguling dengan keras, dia perlahan menoleh dengan susah payah, wajah muda yang tampak ganas telah menampakkan dirinya. Xiao Yan, yang muncul di depan pandangan pelindung Wu, memiliki wajah yang penuh dengan keganasan yang kuat, ada sedikit bekas darah di sudut mulutnya, dan pakaiannya compang camping. Sekilas, dia tampak sedikit sengsara, jelas. Badai api yang menyapu sebelumnya telah menyebabkan dia menderita beberapa luka. Tentu saja, luka-luka kecil ini bahkan tidak pantas disebutkan jika dibandingkan dengan kelompok Tianxi. Tubuh pelindung Wu menegang di hadapan suara yang padat itu. Ekspresinya menjadi jauh lebih putih. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat yang muncul di tangan di lehernya.
jika niat membunuh di mata Xiao Yan naik, kemungkinan pelindung Wu akan segera mati di tangannya. Tangan kiri Xiao Yan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya tidak mengandung emosi sedikit pun saat mereka menatap pelindung Wu. Pelindung Wu dari aula jiwa ini telah menunjukkan kekuatan ganas di gunung awan berkabut di Kekaisaran Jiama saat itu dan bahkan telah menangkap Yao Lao di depan mata Xiao Yan. Beberapa tahun setelah kejadian itu, dia akhirnya jatuh ke tangan Xiao Yan dalam kondisi yang paling menyedihkan. Dulu, apakah kamu membayangkan bahwa kamu akan berakhir dalam situasi ini hari ini? Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum, namun senyuman itu berbahaya. Suara lembutnya menyebabkan hawa dingin meningkat di hati pelindung Wu. Jika kamu membunuhku, Hall of Souls pasti akan menyulitkanmu untuk bertahan hidup di wilayah Central Plains. Anda harus menyadari dengan jelas bahwa Hall of Souls saya bukanlah lembah sungai es. Pelindung Wu dengan paksa menahan hawa dingin di dalam hatinya. Dia mengeraskan mulutnya dan mengancamnya dengan suara yang dalam. Mata Xiao Yan melirik sebelum dia dengan acuh tak acuh tertawa. Kegelisahan tiba-tiba muncul di hati pelindung Wu ketika dia mendengar tawa ini. Sebelum dia bisa berjuang, nyala api yang panas dan tak terlihat melonjak dari telapak tangan Xiao Yan dan dengan cepat membungkusnya. Api tak terlihat baru saja melakukan kontak dengan tubuh pelindung Wu ketika dia tiba-tiba mengeluarkan pekikan yang tajam dan menyedihkan. Efek khusus membakar jiwa dari api hati yang jatuh sangat menyakitkan seperti siksaan bagi pelindung Wu saat ini, yang tidak lagi memiliki perlindungan dari kabut hitam misterius itu. Pekikan tajam yang menyedihkan bergema di langit. Setelah itu menyebar ke seluruh kota Ye. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya diam-diam menelan seteguk air liur. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar pekikan menyedihkan pelindung Wu. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat pelindung Wu yang menjadi lamban dalam nyala api. Dia hanya menjentikkan jarinya seperti jiwa pelindung Wu tentang pencar dan menyedot api ke tubuhnya. Pada saat ini, kepala pelindung Wu terkulai, auranya sangat lemah. Gelombang rasa sakit yang membakar yang dipancarkan dari dalam jiwanya menyebabkan tubuhnya bergerak tanpa sadar. Apakah itu sangat menyakitkan? Xiao Yan melihat pelindung Wu yang sangat lelah. Tangannya membungkus leher pelindung Wu, meningkatkan kekuatannya. Ekspresi buas sekali lagi muncul di wajah mudanya. Kepahitan yang diderita guru di aula jiwa kemungkinan 10.000 kali lebih besar dari ini. Oleh karena itu, adalah hal yang benar jika jiwa Anda benar-benar tersebar. Tubuh pelindung Wu bergerak-gerak setelah dibakar oleh Flame Heart Valen ini. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia melebarkan mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Jika seseorang menggambarkan emosinya saat ini, itu akan menjadi semacam penyesalan. Penyesalan semacam ini bukan karena dia telah menangkap Yao Chen. Sebaliknya, penyesalannya adalah karena dia tidak membunuh Xiao Yan dengan tamparan saat itu. Xiao Yan saat itu seperti mata semut. Satu tamparan dan dia akan dengan mudah mengambil nyawanya. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Itu karena semua faktor saat itu yang mengakibatkan situasi saat ini. Tepuk tangan, suara tepuk tangan yang jelas tiba-tiba terdengar dari langit. Mata Xiao Yan mengikuti suara itu dan menoleh, hanya untuk melihat Tian Huo Zunze yang tersenyum dan wajah suram Tian Xuangzi di seberangnya. Ini tidak terduga, bahkan diriku yang dulu telah salah perhitungan kali ini. Tian Xuangzi perlahan berbicara, matanya suram saat dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan melirik Tian Xuangzi. Dia baru saja akan berbicara ketika gelombang kelelahan dipancarkan dari tubuhnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa api tiga misterius api telah mencapai batas waktu. Xiao Yan dengan cepat mengambil beberapa pil obat yang memulihkan Douqi dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Baru kemudian wajah putih pucatnya tampak sedikit lebih baik. Kemampuanmu untuk mengalahkan kelompok Tianxi dengan mengandalkan kekuatan Douzong bintang 2-mu telah melebihi ekspektasi diriku yang dulu. Sayangnya, lembah sungai es saya tidak akan membiarkan kesalahan apapun kali ini. Tian Xuangzi berbicara dengan pelan. Mata Xiao Yan menyipit saat mendengar kata-katanya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan boneka iblis bumi yang jaraknya dekat bergegas dengan kecepatan seperti kilat.
Setelah itu, ia berjaga di sampingnya. Pada saat ini, kondisi Xiao Yan secara bertahap melemah. Tidak ada yang tahu bagaimana hal-hal akan berkembang jika musuh kuat lainnya muncul. Tidak perlu menggunakan kata-kata untuk menakut-nakuti generasi muda. Kamu tidak akan bisa bertindak hari ini. Tianhu Zunze mengangkat matanya. Setelah itu, dia melirik Xiao Yan dan berkata, kamu harus istirahat dulu. Serahkan orang ini padaku. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Matanya dengan hati-hati menatap Tian Xuangzi. Kondisinya saat ini tidak cocok untuk melanjutkan pertempuran. Jika orang tua itu menyerangnya, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak akan bisa bertahan selama 5 pertukaran. Beristirahat, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang-orang dari Hall of Souls saya dapat ditangkap secara acak? Suara acuh tak acuh perlahan bergema di langit seperti raungan menggelegar tepat ketika Xiao Yan hendak berbalik dan mundur, menyebabkan banyak orang menjadi terkejut. Setelah suara acuh tak acuh ini terdengar, orang bisa melihat penghalang udara dingin yang mengelilingi kota Ye mulai bergetar. Segera, udara dingin itu dengan paksa terkoyak, kabut hitam melonjak dari segala arah. Setelah itu bertahan di langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kabut hitam melonjak sebelum perlahan memudar beberapa saat kemudian. 10 sosok terungkap di bawahnya. Aura dari 10 sosok ini semuanya cukup kuat. Terutama untuk sosok yang berada di posisi pemimpin. Dia adalah seorang pria tua berjubah hitam, berambut biru, bahkan tidak sedikit energi yang merembes dari tubuhnya. Namun, seluruh area ini bergetar hebat saat dia muncul. Do Zun dari Hall of Souls, gelombang keributan tiba-tiba meletus di dalam kota Ye ketika 10 sosok itu muncul. Cukup banyak orang yang menunjukkan wajah kusam. Kota Ye ini bisa disebut sangat hidup hari ini. Para ahli yang hampir tidak akan pernah dilihat orang mengungkapkan diri mereka satu persatu. Tubuh Xiao Yan juga tiba-tiba menegang saat kelompok ini muncul. Wajahnya langsung menjadi suram. Dia tidak berharap orang-orang dari aula jiwa hadir di sini saat ini. Ekspresi Tianhu Zunze juga sedikit berubah saat ini. Matanya menatap tajam ke pria tua berambut biru itu. Orang lain mungkin tidak bisa merasakan auranya, tapi dia jelas bisa merasakannya. Kekuatan orang ini bahkan lebih besar dari Tian Xuangzi di depan. Kemungkinan dia telah mencapai kekuatan bintang 2 Do Zun. Hari ini, situasinya menjadi lebih buruk. Dibandingkan dengan ekspresi Xiao Yan dan Tian Hu Zunze, wajah Tian Xuangzi menunjukkan senyuman pada saat ini. Dia melirik ekspresi Tian Hu Zunze dan hatinya tanpa sadar merasa sedikit gembira. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua berambut biru dan tertawa. Sebenarnya King Hai Zunze tidak terduga bahwa masalah ini bahkan membuat khawatir orang hebat seperti Anda. Tian Xuangzi, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu, pria tua berambut biru, yang dipanggil sebagai King Hai, menangkupkan tangannya ke Tian Xuangzi. Dia berkata dengan senyum tipis, saya baru saja menerima pesan yang mendesak. Diri mulia ini secara kebetulan memimpin beberapa orang untuk melakukan suatu tugas. Saya jadi penasaran setelah menerima pesan. Yang terhormat Penatua King Hai, cepat tangkap Xiao Yan. Dia adalah seseorang yang secara pribadi diperintahkan oleh kepala balai untuk ditangkap. Pelindungmu, yang dicengkeram di tangan Xiao Yan, juga tampaknya telah mendapatkan kewarasan sebelum kematiannya setelah melihat penampilan King Hai. Raungan serak dan rendah berteriak dari tenggorokannya dengan sekuat tenaga. Mata Xiao Yan menjadi dingin, api yang tak terlihat melonjak dan melilit pelindungmu. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan memasukkan pelindungmu ke dalamnya dengan teriakannya yang menyedihkan. Jari Xiao Yan kemudian mengusap mulut botol dan membentuk segel api. Xiao Yan melemparkan botol giok itu ke cincin penyimpanannya. Matanya sedingin es saat dia melihat kelompok King Hai di kejauhan. Mata King Hai yang kacau sedikit menyipit saat melihat bahwa Xiao Yan telah menyegel pelindungmu di depan matanya sendiri. Matanya menunjukkan keterkejutan saat dia menatap Xiao Yan dan bertanya, kamu adalah Xiao Yan itu? Xiao Yan tidak membalas kata-katanya. Dia menggeser kakinya dan memindahkan dirinya ke belakang boneka iblis bumi. Sungguh tak terduga.
kamu berani untuk menyombongkan diri meski menjadi target dari Hall of Souls. Keberanianmu ini benar-benar tidak buruk. King Hai tertawa saat melihat Xiao Yan tidak menjawab. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak malas. Lepaskan orang itu, Anda juga harus melakukan perjalanan ke aula jiwa dengan diri yang mulia ini. Wajah Tianhuo Zunze tenggelam saat mendengar kata-kata King Hai. Tubuhnya baru saja akan bergerak ketika Tian Xuangzi di depannya mengikuti dari belakang. Dia muncul seperti bayangan Tianhuo Zunze, menahannya pada saat bersamaan. Enyah ekspresi Tianhuo Zunze suram saat dia berteriak dengan dingin. Saya tidak akan keberatan melakukannya jika Anda memiliki kemampuan. Tian Xuangzi sedikit tertawa. Setelah itu, dia berkata kepada King Hai Zunze, orang ini juga merupakan teman dari Xiao Yan. Namun, Anda bisa menyerahkannya kepada saya yang lama. Anda bisa fokus menangkap bocah itu. Mata keruh King Hai menyapu Tianhuo Zunze. Kejutan melintas di antara mereka. Segera, dia mengangguk dan tertawa. Kalau begitu, saya akan merepotkanmu. Diri mulia ini akan datang dan membantu Anda setelah menangkap Xiao Yan. Tian Xuangzi mengangguk sambil menyeringai. Dia menatap Tianhuo Zunze di seberangnya, yang wajahnya suram. Senyum lebat melintas di mata Tian Xuangzi. King Hai mengalihkan pandangannya dari Tianhuo Zunze. Setelah itu, mereka meluncur ke wajah dingin Xiao Yan. Dengan senyuman tipis, dia dengan lembut menekan kakinya ke udara kosong dan ruang di depannya dengan cepat menjadi terdistorsi. Tindakan King Hai ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Tubuhnya dengan cepat mundur. Namun, ekspresi gila melintas di matanya saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali saat ruang di depannya menjadi terdistorsi. Segera, tubuh King Hai Zunze muncul. Sebuah tangan keriput terkepal dan ruang di sekitar Xiao Yan langsung mengeras, mengunci Xiao Yan di tempatnya. Ruang yang dipadatkan ini adalah sesuatu yang Xiao Yan secara alami dapat hindari jika dia berada dalam kondisi puncaknya. Namun, setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng, dia berada di saat terlemahnya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Anak kecil, tidak ada satu orang pun yang diinginkan Hall of Soul saya tetapi tidak dapat memperoleh. Wajah King Hai tersenyum saat dia perlahan melangkah di udara kosong. Dia berjalan menuju Xiao Yan. Setelah itu, dia berhenti di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bagian atas kepala Xiao Yan. Ekspresi gila di mata Xiao Yan semakin padat saat dia melihat tangan itu mendekat. Beberapa jenis api surgawi di dalam tubuhnya mulai bergabung dengan cepat. Tepat ketika tangan King Hai hendak mencapai bagian atas kepala Xiao Yan, ruang padat di sekitarnya tiba-tiba hancur. Kekuatan spasial yang lebih kuat menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Bahkan tubuh King Hai menunjukkan beberapa tanda kelesuan saat ini. Ruang memadat sebagai sosok elegan, berpakaian putih perlahan muncul di depan Xiao Yan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Suara yang menusuk tulang bergema di langit. Luka dia dan kamu akan mati. Jangan lupa Madduleh di subscribe. Thank you. Senyuman di wajah King Hai yang dipenuhi dengan kemalasan, tiba-tiba berubah saat sosok halus, anggun, dan berpakaian putih itu muncul. Dia menarik tangannya dengan cara seperti kilat, tubuhnya bergetar. Dia melarikan diri dari ruang padat di sekitarnya. Setelah itu, dia dengan cepat mundur. Kamu siapa? Anda berani campur tangan dalam urusan Hall of Soul saya? Teriakan marah keluar dari mulut King Hai saat dia mundur. Ruang yang terdistorsi perlahan menjadi tenang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok berpakaian putih itu dengan jelas muncul di depan mata semua orang. Wanita itu mengenakan gaun putih. Melihat dari kejauhan, dia menunjukkan sikap yang sangat halus. Rambut putih salju panjangnya jatuh ke pantatnya yang indah. Angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut seputih saljunya terbawa angin. Tampil elegan dan memikat. Karena posisinya, banyak orang tidak dapat melihat penampilan persis wanita ini. Namun, dari pinggangnya yang bugar dan halus, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah kecantikan yang langka. Xiao Yan tentu saja tidak akan menganggap sosok ini asing. Siapa lagi orang ini selain Little Fairy Doctor?
Apakah kamu berhasil? Xiao Yan tercengang saat melihat ke arah dokter peri kecil yang muncul tepat pada waktunya. Dia akhirnya bertanya karena terkejut. Dokter peri kecil menoleh. Dia mengungkapkan senyumnya yang indah saat matanya yang indah menatap Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit dan mengerutkan bibirnya menjadi lengkungan yang mempesona. Setelah itu, matanya tiba-tiba menyadari sisa-sisa darah yang masih tertinggal di sudut mulut Xiao Yan. Segera, hawa dingin ditambahkan ke busurnya. Dia dengan lembut bertanya, "Apakah dia yang melukaimu?" "Bersantai, orang yang melukaiku menderita cedera yang 10 kali lebih serius dari cedera saya." Xiao Yan tersenyum, matanya dengan hati-hati mengukur dokter peri kecil di depannya, dan dia menemukan bahwa dia tidak lagi dapat mendeteksi kekuatan tepat pihak lain. Pada saat ini, perasaan yang diberikan dokter peri kecil padanya seperti danau yang sunyi dan tak terduga yang tidak memungkinkan seseorang untuk melihat dasarnya. "Kekuatanmu, Anda telah melanggar kelas Douzun." Suara Xiao Yan mengandung kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan. Dokter peri kecil sedikit tersenyum dan mengangguk. Dia saat ini merasa sangat sehat. Tubuh racun yang menyedihkan, yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun, jatuh di bawah kendalinya ketika poison dan terbentuk. Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang racun tubuhnya yang secara tidak sengaja meletus dan menyebabkan kematian. Tubuh racun yang menyedihkan tidak lagi menjadi pedang bermata dua. Sebaliknya, itu telah menjadi senjata tajam yang hanya bisa dia kendalikan. "Kamu juga bersekongkol dengan Xiao Yan?" Ekspresi King Hai tenggelam saat dia berteriak dengan suara dingin setelah melihat Xiao Yan berbicara dengan gembira dengan dokter peri kecil. Dokter peri kecil akhirnya menoleh perlahan setelah mendengar tangisan King Hai. Mata cantiknya menyapu dirinya. Setelah itu, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya. "Masalah ini adalah dendam dengan Hall of Souls dan Xiao Yan saya. Harap pikirkan 2 kali sebelum berpartisipasi. Jika tidak, kamu mungkin berakhir dengan menyinggung faksi yang kamu tidak mampu menyinggung hanya untuk keuntungan sesaat." King Hai dengan serius berteriak. Ekspresi marah melintas di mata King Hai ketika dia melihat situasi ini. Dari cara pihak lain memperkuat ruang dengan tangan kosongnya, sepertinya kekuatan orang lain sedikit lebih kuat darinya. Namun, dia tidak tahu apakah dia telah melangkah menjadi bintang 3 Douzun. Bagaimana mungkin begitu banyak ahli yang membantu bocah ini? 2 Douzun, bahkan Hall of Souls, saya tidak bisa menganggap enteng ini. Hati King Hai agak khawatir dan tidak pasti saat tatapannya menyapu Xiao Yan di belakang dokter peri kecil. Dia mengalami kesulitan membayangkan bagaimana Xiao Yan bisa membuat 2 elit Douzuns menjadi pengawalnya, mengingat dia lahir di tepi benua. Hall of Souls, aku belum pernah mendengarnya. Bahkan jika aku pernah, itu bahkan tidak sepenting sehelai rambutnya. Dokter peri kecil hanya tersenyum dan menjawab di hadapan ancaman King Hai. Xiao Yan tidak berdaya saat mendengar ini. Tampaknya King Hai akan melompat-lompat. Kata-kata ini terlalu mengejutkan. Seperti yang diharapkan, kata-kata dokter peri kecil baru saja terdengar ketika ekspresi King Hai berubah suram. Cahaya berwarna biru berkedip-kedip di tangannya yang keriput seperti cakar elang. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara yang padat, "Kalau begitu, izinkan diri yang mulia ini untuk menguji apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Ganda, pimpin yang lain untuk menangkap bocah itu. Serahkan orang ini kepadaku untuk berurusan dengan." Setelah mendengar teriakan King Hai, 9 ahli lainnya dari Aula Jiwa yang berdiri di langit tidak jauh, segera menanggapi secara serempak. Mereka perlahan menyebar dan mulai mengelilingi Xiao Yan saat mereka mendekatinya. Aura ke-9 orang ini semuanya cukup kuat, meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tianxi, pemimpinnya, yang dipanggil Ganda, memiliki kekuatan bintang 7 Douzong, yang lain sedikit lebih lemah, tapi mereka juga eksistensi yang tidak bisa diremehkan. Jika Xiao Yan berada pada kondisi puncaknya, dia masih bisa melawan mereka. Namun, sepertinya akan sedikit sulit dengan kondisinya saat ini. Dokter peri kecil melirik sekelilingnya. Dia dengan lembut membuka mulutnya dan kabut berwarna abu-abu dimuntahkan. Segera, itu menyebar bersama angin, berubah menjadi sekelompok kabut keabu-abuan. Secara kebetulan, itu menutupi ruang di sekitar Xiao Yan.
Kabut berwarna abu-abu ini tidak tebal dan orang bisa melihat dengan baik melalui itu. Orang-orang di luar bisa dengan jelas melihat Xiao Yan yang ada di dalamnya. Namun, tidak ada yang berani untuk maju karena siapapun yang mengetahui barang-barang mereka dapat mengetahui bahwa kabut berwarna abu-abu biasa ini mengandung racun yang sangat mematikan. Kelompok 9 orang ganda itu memandang kabut berwarna abu-abu. Setelah itu, mereka saling berhadapan. Mereka bisa mengendus semacam perasaan berbahaya di dalam kabut. Kamu, sebuah kesuraman melintas di mata ganda. Tatapannya beralih ke temannya. Dia menunjukkan jarinya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Ekspresi pria berpakaian hitam berubah sedikit saat mendengar ini. Namun, di bawah wajah ganda yang gelap dan suram, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan memanggil Doki di dalam tubuhnya. Doki melilit tubuhnya sebelum dia dengan hati-hati melakukan kontak dengan kabut berwarna abu-abu. Desis-mendesis Doki di tubuh pria berpakaian hitam baru saja melakukan kontak dengan kabut abu-abu ketika tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis. Warna keabu-abuan melonjak ke wajahnya dengan kecepatan seperti kilat. Setelah merasakan perubahan ini, pria berpakaian hitam itu buru-buru mundur dengan ngeri. Setelah itu, dia duduk di langit dan mengedarkan Dokinya untuk mengeluarkan racun. Setelah melihat adegan ini, ekspresi kelompok ganda langsung berubah. Teror melintas di mata mereka ketika mereka melihat kabut abu-abu ini. Melihat bahwa orang-orang ini tidak berdaya, dokter peri kecil akhirnya tersenyum tipis. Mata cantiknya beralih ke King Hai di depannya. Rasa dingin melintas di matanya. Orang tua ini sedang berpikir untuk menangkap Xiao Yan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia izinkan. Saya juga berpikir untuk menguji seberapa kuat sebenarnya seorang elit Dozun. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku. Dokter peri kecil tersenyum manis. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan aura berwarna abu-abu bertahan di jari-jarinya yang panjang. Bahkan ruang di sekitarnya membentuk sedikit riak sementara Doki abu-abu mengalir. Ekspresi King Hai menegang saat melihat ini. Segera, keganasan melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan ruang terdistorsi. Dia memimpin untuk tampil di depan dokter peri kecil, tangannya yang keriput seperti cakar elang karena membawa riak spasial yang kuat dan meraih leher panjang Little Fairy Doctor. Dokter peri kecil dengan anggun menggeser kakinya dan dengan mudah menghindari serangan tajam King Hai. Doki abu-abu yang tersisa di tangannya tiba-tiba membengkak. Setelah itu, jari-jarinya yang panjang menekan langit yang kosong, dan dia menekannya ke tubuh King Hai dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi King Hai berubah sedikit ketika dia menghadapi Doki abu-abu di tangan dokter peri kecil. Dia bisa dengan jelas merasakan bahaya ketika Doki abu-abu itu bergegas. Bang, cahaya berwarna biru melonjak di tangan King Hai. Setelah itu membawa kekuatan spasial yang beriak saat tinjunya dengan keras menabrak tangan dokter peri kecil. Keduanya baru saja bertabrakan ketika garis spasial hitam gelap terbuka di langit. Tubuh cantik dokter peri kecil bergetar sementara King Hai mundur 2 atau 3 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. King Hai menstabilkan tubuhnya, namun ekspresinya sangat jelek. Doki yang luas dan mungkin di dalam tubuhnya melonjak. Setelah itu, dia aglomerasi di telapak tangannya. Sesaat kemudian, dia bisa mendengar suara mendesis. 3 pilar darah kecil keluar dari telapak tangannya. Bau darah meresap ke dalam pilar darah. Jenis uap racun apa yang ada di tangan wanita ini? Apakah ini menakutkan? Ekspresi terkejut melintas di mata King Hai setelah memaksakan racun yang telah menyerang tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan racun yang mematikan. Dokter peri kecil tidak mengejar setelah memaksa King Hai kembali. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Setelah memberi isyarat dengan tangannya, dia menarik kabut racun di sekelilingnya. Segera, ruang di sampingnya sekali lagi menjadi terdistorsi. Sosok Tian Huo Zun Zi juga muncul saat ini. Xiao Yan terluka. Kami kalah jumlah dan seharusnya tidak terus terjerat dengan mereka di sini. Mari kita pergi dulu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tian Huo Zun Zi berbicara dengan suara yang dalam setelah muncul. Dokter peri kecil sedikit mengangguk. Tempat seperti ini memang tidak cocok untuk tinggal lama-lama.
Aku akan menghancurkan penghalang udara dingin itu. Kamu harus membawa Xiao Yan dan pergi. Tianhuo Zunze memandangi udara dingin yang menyebar di langit dan berbicara. Tianhuo Zunze tidak menunggu jawaban. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya bersinar dan dia muncul di bawah penghalang kabut dingin. Setelah itu, dia dengan keras mengayunkan tinjunya. Bang, pukulan itu menabrak kabut dingin dan seluruh penghalang kabut dingin mulai bergetar. Kabut dingin yang tebal dengan cepat menipis. King Hai Zunze, serang. Jangan biarkan mereka kabur. Tian Xuangzi juga mengerti maksud kelompok Xiao Yan setelah melihat ini. Ekspresinya menjadi dingin. Lembah sungai es mereka telah memanggil pasukan besar untuk datang ke tempat ini. Wajah apa yang akan mereka miliki jika kelompok Xiao Yan berhasil melarikan diri pada akhirnya? King Hai mengerti apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi seperti itu. Bahkan tanpa Tian Xuangzi membuka mulutnya, keduanya berkedip, berubah menjadi bayangan cahaya saat mereka dengan kejam bergegas ke Tianhuo Zunze di bawah, membawa kekuatan spasial yang perkasa. Kedua sosok itu baru saja bergegas keluar ketika dokter peri kecil melesat keluar dari bawah Tianhuo Zunze. Dia melambaikan tangannya dan uap racun abu-abu menyebar. Karena mereka takut akan keampuhan racun ini, baik Tian Xuangzi dan King Hai hanya bisa buru-buru menghentikan tubuh mereka. Tianhuo Zunze sekali lagi melayangkan pukulan tanpa ampun sementara kedua sosok itu berhenti. Setelah melontarkan pukulan ini, penghalang udara dingin yang menembus langit akhirnya menampakkan sebuah terowongan. Kegembiraan muncul di mata Tianhuo Zunze saat melihat ini. Dia menarik Xiao Yan ke arahnya saat dia berteriak kepada dokter peri kecil di belakangnya, "Ayo pergi." Tangisan Tianhuo Zunze baru saja terdengar ketika dia meraih Xiao Yan dan memimpin untuk bergegas melalui terowongan yang muncul di penghalang udara dingin. Namun, tubuhnya baru saja maju ketika ruang di sekitar terowongan udara dingin menjadi terdistorsi. Riak spasial yang padat menyebar darinya. Tidak terduga bahwa tubuh racun yang menyedihkan dapat dikendalikan. Saya salah hitung. Desahan keluar dari ruang yang terdistorsi. Tahta es samar-samar muncul dari luar angkasa. Ada sosok berjubah putih di singgasana yang perlahan berdiri. Udara dingin melonjak di sekitar mereka. Yuhu, Sang Qiu, Assalamualaikum.